Pemirsa, defisit anggaran melebar pada akhir Desember 2015 lalu. Data dari Kementerian Keuangan mencatat defisit membengkak dari target yang dicanangkan APBNP 2015 sebesar 1,9% terhadap PDB menjadi 2,8% terhadap PDB. Pendapatan negara yang minim menjadi penyebab defisit. Tahun 2016, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Apalagi jika melihat pencapaian tahun 2015 yang tidak terlalu baik. Menteri Keuangan mengakui tahun 2015 sebagai tahun yang sulit karena ketidakpastian global yang tinggi, harga komoditas yang rendah, serta kondisi domestik yang menantang. Pendapatan negara mencapai Rp1.491,5 triliun atau 84,7% dari target. Pendapatan yang tidak mencapai target disebabkan rendahnya pencapaian penerimaan perpajakan sebesar 83% dari target, yakni sebesar Rp1.235,8 triliun. Pendapatan negara masih tertolong pendapatan negara bukan pajak yang mencapai 93% dari target. Menteri Keuangan menilai pencapaian tersebut sudah optimal. Terkait beberapa target yang meleset, Kementerian Keuangan beralasan turunnya pendapatan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang memukul sektor industri dan sektor pertambangan. Sementara itu untuk belanja negara mencapai 91,2% dari target atau terrealisasi sebesar Rp1.810 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai 90% dari target, sementara dana desa yang sudah terkucur mencapai 100%. Per Desember 2015, defisit mencapai 2,8% dari PDB. Pemerintah pun terpaksa menambal dengan utang. Pembiayaan mencapai Rp329,4 triliun atau 148% dari target APBNP 2015 yang mencapai Rp222,5 triliun. Alhasil defisit pun membengkak dari target sebesar 1,9%. Pengamat ekonomi Rian Kirianto menilai angka tersebut masih cukup sehat untuk negara berkembang, namun tidak boleh lebih dari 3%. Syukur-syukur kalau kita bisa jaga di kurang lebih ya, di angka 2%. Karena ini mencerminkan tingkat kedisiplinan suatu negara di dalam memanage budget. Kalau dia bisa memanage budget, maka view, persepsi daripada foreign investor terhadap negara itu akan bagus. Nah, nanti foreign investor itu akan masuk melalui dua jalur. Satu jalur yang namanya FDI, Foreign Direct Investment, yaitu melalui investasi langsung, dengan pintu masuknya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua lewat jalur finansial, itu yang kita kenal dengan istilah investasi portofolio. Sementara itu pemerintah memang memastikan belum akan merevisi penerimaan pajak dalam APBN 2016, tetap sebesar Rp1.368 triliun. Dengan kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan pada tahun 2015, diharapkan semua target akan tercapai.